luhur ya. Di sini Ibu sudah menggambar sel tumbuhan dan sel hewan. Ada yang tahu yang mana sel hewan dan yang mana sel tumbuhan? Coba dilihat, silahkan. Yang mana gambar pertama atau gambar kedua yang termasuk sel hewan atau sel tumbuhan? Oke, betul sekali. Jadi gambar pertama adalah gambar sel tumbuhan. Gambar yang kedua sel hewan. Ada yang tahu bagian-bagian dari sel ini? Di sini ada gambar apa kalau di sel tumbuhan? Tadi kan Ibu sudah suruh catat kan? Ya, betul sekali. Ini itu gambar vakuola. Jadi kita sudah tahu ini adalah vakuola pada sel tumbuhan. Selanjutnya Ibu akan memberikan keterangan-keterangan pada gambar-gambar ini. Ini itu retikulum endoplasma. Kalau ini inti sel atau nukleolus. Jadi bagian yang terakhir ada retikulum endoplasma kalau pada sel tumbuhan. Jadi kita rincikan dulu bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini tuh ada membran sel, ada nukleus, ada nukleolus. Nah, yang membedakan nukleus ini lihat di titik gambarnya. Ini nukleus bagian dalam, nukleolus bagian dalam. Kalau nukleus itu sendiri itu bagian luar. Jadi itu ini biasa disebut dengan inti dari nukleus. Selanjutnya retikulum. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, retikulum endoplasma halus dan kasar. Ini gambar dari badan Golgi, ada mitokondria, ada vakuola dan vakuola dari hewan dan vakuola dari tumbuhan. Ada disosom. Selanjutnya kita pindah ke gambar sel tumbuhan. Begitu pula retikulum endoplasma pada sel tumbuhan ada halus, ada kasar. Selanjutnya nukleus dan nukleus sama penjelasan dari sel hewan. Kloroplasma, ini gambar dari kloroplasma, ada membran sel, ada dinding sel, ada badan Golgi, dan yang terakhir ada vakuola yang tadi digambarkan waktu awal ya. Selanjutnya, dari keseluruhan gambar sel tumbuhan dan gambar sel hewan ini, ada yang tahu perbedaan dari kedua gambar sel ini? Jadi Ibu gambarkan dulu tabel dari sel, perbedaan selnya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini ada tumbuhan, ulangi, ada sel hewan. Tapi selanjutnya perbedaan yang kedua dari sel hewan dan sel tumbuhan. Silakan, Akbar. Oke, betul sekali. Dilihat dari vakuolanya. Nah, lihat perbedaan dari vakuola sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini kalau sel hewan dia mempunyai vakuola yang kecil, sedangkan vakuola dari sel tumbuhan itu besar. Vakuolanya besar. Jadi terkadang juga ada guru yang bilang bahwa vakuola dari sel hewan itu nggak ada, tapi nyatanya itu ada, hanya dia kecil dan tersebar di mana-mana. Vakuolanya ada, tapi ukurannya kecil. Selanjutnya kita ke perbedaan yang ketiga. Ada yang tahu perbedaan dari yang sel hewan dan sel tumbuhan yang ketiga? Ada apa dan ada apa? Jadi perbedaannya itu kalau sel hewan dia memiliki sentriol. Kalau sel tumbuhan dia tidak memiliki sentriol. Dia tidak memiliki sentriol.
Yang keempat, perbedaan yang keempat atau perbedaan yang terakhir itu ada pada sel tumbuhan. Tahu di mana? Jadi sel tumbuhan itu dia memiliki plastida. Kalau sel hewan tidak memiliki plastida. Tahu apa itu plastida? Nah, jadi plastida ini merupakan pigmen yang terdapat pada pigmen warna ya, pigmen warna yang terdapat pada sel tumbuhan. Ada beberapa macam pigmen dari sel tumbuhan. Ada pigmen klorofil. Nah, tahu kan klorofil ini? Klorofil ini biasa digunakan untuk fotosintesis. Ini tuh biasanya diketahui dia itu warnanya hijau ya. Kalau hewan itu dia tidak memiliki plastida. Oke, cukup ya. Apakah semua bisa dimengerti anak-anak? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini anak-anak kita sudah belajar tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan, serta kita sudah mengetahui gambar dari sel tumbuhan dan gambar dari sel hewan. Baik anak-anak, silakan digambar. Setelah itu kita bisa balik. Dan semoga materi hari ini anak-anak semua bisa mengerti tentang yang Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan